Saudara sekalian, baru saja Presiden memimpin rapat internal kabinet membahas masalah tindak pidana perdagangan orang, TPPO, bukan TPPU. Ya. Begini, kita punya masalah dengan tindak pidana perdagangan orang, di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal. Dan tadi Pak Beni Ramdhani itu melapor kepada Presiden, pada 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPU itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sampai Mei khusus di NTT saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas tim tindak pidana perdagangan orang, kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini. Saudara, saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN Pilar Polkam. Nah, di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita, Indonesia, agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang ini. Karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka, karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya. Sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya tapi terhambat oleh birokrasi, mungkin juga oleh perbackingan dan sebagainya, sehingga Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backingan, karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara. Itu dari saya. Mungkin saudara akan kaget mendengar situasi perdagangan orang berdasar data yang dimiliki dan telah dilakukan oleh BP2MI, ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BPPMI, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Silakan Pak Beni. Kepala BP2MI. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dalam 3 tahun terakhir, BP2MI telah menangani kurang lebih 94.000 anak-anak bangsa yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia. Dan 90% yang dideportasi adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi atau unprosedural. Dan diyakini 90% dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian jenazah kurang lebih 1.900, artinya tiap hari rata-rata 2 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Sama, 90% mereka adalah yang dulu berangkat secara tidak resmi, korban penempatan sindikat ilegal. Kemudian 3.600 yang sakit, depresi, hilang ingatan, dan bahkan cacat secara fisik. Kenapa mereka sakit saat meninggal selain penganiayaan? Karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up, termasuk tes psikologi sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi. Alarm praktek TPPO ini sebetulnya sudah diingatkan oleh World Bank
tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal yang tercatat resmi di Cisco P2MI itu kurang lebih hanya 4,7 juta. Jadi asumsinya adalah ada 4,3 juta mereka orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berangkat secara unprocedural dan diyakini oleh sindikat penempatan ilegal. Presiden sudah memerintahkan perang melawan sindikat, ini harus terus dilakukan. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan hukum harus bekerja. BP2MI telah mengambil langkah-langkah peperangan itu. Sejak 3 tahun saya memimpin Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pandangan saya, negara ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat negaranya minum kopi dan makan siang dengan para penjahat atau mentolerir segala bentuk kejahatan. 8 bulan lalu BP2MI telah memecat salah satu ASN yang pemecatannya kami umumkan lewat platform media sosial dan bahkan konferensi pers karena terlibat dalam penempatan ilegal. Jadi ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh negara tunduk atau kalah melawan para sindikat dan mafia. Naib jika negara ini justru untuk penempatan pekerja dikendalikan oleh sindikat dan mafia. Perintah Presiden sudah jelas, kami tentu akan melaksanakannya secara sungguh-sungguh di lapangan. Komitmen pada Republik dan Merah Putih ini tidak boleh dicederai dengan hadirnya para sindikat dan mafia di negara ini. Terima kasih. Saksikan informasi aktual, tajam, terpercaya hanya di channel YouTube Liputan 6 SCTV. Subscribe, like, comment, dan share.